A. Pengertian rasionalisme. Rasionalisme adalah suatu kaidah penyelidikan dan uji kaji yang menyatakan bahwa akal adalah sumber utama pengetahuan. Bertentangan dengan empirisme secara teorinya, ia menafikan pengalaman panca indera sebagai sumber pengetahuan. Konsep utama yang menjadi pegangan ini adalah kepercayaan terhadap kemampuan dan autoriti akal pikiran atau alasan untuk menyingkap ilmu dan kebenaran. Rasionalisme mengukur bahwa daya intelek yang wujud telah ada dalam diri manusia mampu mencari dan menanggapi kebenaran. Rasionalisme mengajarkan bahwa pengetahuan diperoleh dengan cara berpikir. Alat dalam berpikir adalah kaidah-kaidah logis atau kaidah-kaidah logika. Rasionalisme ada dua macam, yaitu yang pertama, dalam bidang agama, rasionalisme adalah lawan dari otoritas. Rasionalisme dalam bidang agama biasanya digunakan untuk mengkritik ajaran agama. Yang kedua, dalam bidang filsafat, rasionalisme adalah lawan dari empirisme. Dalam bidang filsafat, terutama berguna bagi teori pengetahuan. B. Sejarah perkembangan rasionalisme. Rasio adalah pemikiran menurut akal yang sehat. Rasionalis adalah orang yang menganut paham rasionalisme. Rasionalisme merupakan aliran filsafat yang berpandangan bahwa otoritas rasio atau akal adalah sumber dari segala pengetahuan. Jadi, strategi pengembangan ilmu menurut paham rasionalisme adalah mengeksplorasi gagasan dengan menggunakan kemampuan intelektual manusia. Tokoh-tokoh rasionalisme. Yang pertama adalah René Descartes pada tahun 1596 sampai 1650. René Descartes lahir di La Haye, Prancis pada tanggal 31 Maret 1596 dan meninggal di Stockholm pada Swedia pada tanggal 11 Februari 1650. Descartes biasa dikenal sebagai Cartesius. Ia adalah seorang filsuf dan matematikawan Prancis. Ia merupakan orang pertama yang memiliki kapasitas filosofis yang sangat dipengaruhi oleh fisika baru dan astronomi. Ia banyak menguasai filsafat skolastik dan minat elit ini pada masalah metafisika skolastik atau suatu pengantar teks dan gambar. Namun, ia tidak menerima dasar-dasar filsafat skolastik yang dibangun oleh para pendahulunya. Ia berupaya keras untuk mengkonstruksi bangunan baru filsafat. Visi Descartes telah menumbuhkan keyakinan yang kuat pada dirinya tentang kepastian pengetahuan ilmiah, dan tugas dalam kehidupannya adalah membedakan kebenaran dan kesalahan dalam semua bidang pelajaran. Karena menurutnya, semua ilmu merupakan pengetahuan yang pasti dan jelas. Pada dasarnya, visi dan filsafat Descartes banyak dipengaruhi oleh ilmu alam dan matematika yang berasas pada kepastian dan kejelasan perbedaan antara yang benar dan yang salah. Sehingga dia menerima suatu kebenaran sebagai suatu hal yang pasti dan jelas, atau disebut Descartes sebagai kebenaran yang clear and distinct. 2. Nicolas Malebranche pada tahun 1638 sampai 1775. Orang Prancis yang bernama Nicolas Malebranche pada tahun 1638 sampai 1775 berusaha untuk mendamaikan filsafat yang dirintis Descartes dengan pemikiran Kristiani, terlebih pemikirannya Augustinus. Tentang masalah substansi, ia mengikuti ajaran Descartes bahwa ada dua substansi, yaitu pemikiran dan keluasan. Tetapi tentang hubungan jiwa dan tubuh, ia mempunyai pemecah tersendiri. Pendirinya dalam bidang ini biasanya dinamakan okasionalisme. Ia mempertahankan dengan tegas bahwa jika tidak dapat mempengaruhi tubuh dan sebagainya, tetapi pada kesempatan terjadinya perubahan dalam tubuh, Allah menyebabkan perubahan yang sesuai dengannya dalam jiwa dan sebaliknya. Yang ketiga yaitu Baruch de Spinoza pada tahun 1632 sampai 1677. Beliau lahir di Amsterdam pada tanggal 24 November 1632. Ia berasal dari keluarga yang menganut agama Yahudi, yang melarikan diri dari Spanyol ke Amsterdam, Belanda akibat konflik keagamaan. Ayahnya seorang pedagang yang kaya raya. Ia merupakan filsuf Belanda yang fenomenal. Setelah
Dia menggugat salah satu pemikiran Descartes mengenai apa sesungguhnya dunia ini. Sebagai keturunan Yahudi yang berpikiran ortodoks, hingga akhirnya ia dibuang dan dikucilkan. Meski begitu, buah pikirannya cukup mengagumkan bagi banyak orang yang menaruh perhatian terhadap kurang lebih gajian filsafat dan ilmu pengetahuan. Selanjutnya saya akan memaparkan materi tentang filsafat rasionalisme. Tokoh yang keempat ialah Gottfried Leibniz. Fritz Leibniz berkompeten di bidangnya walaupun pendidikannya tidak tinggi. Ia mencurahkan waktu untuk keluarganya dan pekerjaannya. Beliau menuliskan karyanya dalam bahasa Latin dan bahasa Prancis. Seorang ensiklopedis atau orang yang mengetahui segala lapangan pengetahuan pada masanya. Salah satu pemikiran Gottfried Wilhelm Leibniz ialah tentang substansi. Menurutnya ada banyak substansi yang disebut dengan monad. Monad berasal dari kata monos, artinya satu, dan monad berasal yang berarti satu unit. Jika dalam matematika yang terkecil adalah titik, dan dalam fisika disebut dengan atom, maka metafisika disebut dengan monad. Terkecil dalam pendapat Leibniz bukan berarti sebuah ukuran, melainkan sebagai tidak berkeluasaan. Maka yang dimaksud dengan monad bukan sebuah benda. Setiap monad berbeda satu dari yang lain, dan Tuhan adalah pencipta monad-monad itu. Yang selanjutnya, tokoh yang kelima yaitu Christian Wolff, adalah seorang filsuf Jerman yang berpengaruh besar dalam gerakan rasionalisme sekuler di Jerman pada awal abad ke-18, dan beliau adalah yang paling terkenal pada masa pencerahan Jerman. Ia menjadi guru besar matematika di Halle, menyebarluaskan ide-ide Leibniz. Meskipun Wolff berasal dari keluarga Lutheran, namun pendidikannya di sekolah Katolik membuatnya mengenal pemikiran Aquinas, dan Swiss studinya di Leipzig membuat Wolff berkenalan dengan pemikiran Leibniz dan sempat berkirim surat dengan filsuf tersebut. Pada tahun 1706, Wolff mengajar matematika di Halle, dan pada tahun 1709 ia mulai mengajar filsafat. Ia meninggal pada tahun 1754. Ia mengupayakan supaya filsafat menjadi ilmu pengetahuan yang pasti. Untuk itu, filsafat harus disertai dengan pengertian-pengertian bukti yang kuat. Suatu sistem filsafat haruslah berisi gagasan yang jelas, penguraian yang baik. Tokoh yang keenam ialah Blaise Pascal.